Di tengah hawa dingin AC kampus megah, tatapan Dr. Kezia memindai sepatu usang Dava, lalu melontarkan tantangan tak masuk akal. Selesaikan soal matematika tingkat dewa di papan tulis, 5 menit atau beasiswa dicabut. Seluruh kelas menahan napas. Ini bukan lagi soal ujian, tapi harga diri dan pembuktian bahwa kecerdasan sejati tak bisa diremehkan oleh siapapun. Jangan sampai ketidan kisah pembuktian ini. Klik subscribe, like video ini, dan tulis kotamu di kolom komentar. Mari kita saksikan bagaimana Dava, sang pemegang spidol, mengubah papan tulis jadi medan perangnya. Langkah kaki Dava Pratama terdengar samar di lorong Universitas Adhira Jasa yang megah. Gedung perkuliahan tinggi menjulang, dengan fasad kaca berkilauan memantulkan mentari pagi. Dava memegang erat tumpukan buku-buku bekas yang sudah lusuh di pelukannya. Setiap sampulnya penuh coretan rumus dan catatan tangan. Bukti nyata dari perjuangan tanpa henti. Sepatu kainnya yang usang, meski selalu terawat bersih, menjadi kontras mencolok dengan lantai marmer kampus yang kinclong. Mahasiswa lain lalu lalang dengan tas branded dan pakaian rapi, sesekali melirik ke arah Dava. Ada rasa iba, juga sedikit penasaran. Dava hanya menunduk, fokus pada tujuannya. Di sisi lain kampus, Dr. Kezia Wibisono melangkah percaya diri di koridor fakultas. Rambutnya tergerai indah, kemeja sutranya tampak mahal, dan aroma parfumnya semerbak. Kezia adalah dosen muda yang berprestasi, namun aura angkuhnya terasa begitu kuat. Ia seringkali hanya membalas sapaan dari para kolega yang dianggap setara dengannya. Mata Kezia menyapu sekeliling, sesekali berhenti pada wajah-wajah mahasiswa yang ia anggap kurang menonjol. Sebuah senyum tipis, nyaris meremehkan terukir di bibirnya. Ia memasuki ruang kelas utama yang sudah mulai ramai. Hampir semua bangku sudah terisi, menunjukkan antusiasme terhadap mata kuliahnya yang penting. Kezia meletakkan tas tangannya di meja dosen, kemudian berdiri di depan kelas. Matanya tajam menyorot seluruh ruangan. Sekilas pandangannya berhenti pada Dava yang duduk di barisan paling depan. Dava memegang pulpen, siap mencatat setiap kata dari sang dosen. "Selamat pagi semua." Suara Kezia terdengar jelas, penuh otoritas. "Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam dunia ekonomi makro." Ia mulai menuliskan beberapa istilah di papan tulis putih. Dava mengikuti setiap gerakan Kezia dengan saksama. Mahasiswa lain sesekali membuka laptop atau sibuk dengan ponsel mereka. Kezia menjelaskan materi dengan sangat detail, namun sesekali menyelipkan pertanyaan retoris yang cukup menantang. "Adakah yang bisa menjelaskan bagaimana inflasi dapat berdampak pada investasi jangka panjang di negara berkembang?" tanyanya. Pandangannya mengitari mahasiswa yang rata-rata berpenampilan mentereng. Beberapa mengangkat tangan ragu, tapi Kezia belum menunjuk. Tiba-tiba, suara Dava terdengar tenang dari barisan depan. "Bisa jadi inflasi tinggi menyebabkan ketidakpastian, Dr. Kezia. Investor akan menunda investasi atau mencari pasar yang lebih stabil, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi." Suara Dava memang pelan, tapi penjelasannya lugas dan tepat sasaran. Kezia berhenti menulis. Ia menoleh ke arah Dava. Sebuah kerutan kecil muncul di dahinya. "Oh, Anda, Dava," katanya. Nada suaranya sedikit meninggi. "Terima kasih atas partisipasinya." Penjelasan yang cukup berani. Ada penekanan pada kata berani yang terdengar seperti sindiran. Beberapa mahasiswa mulai melirik Dava. Kezia lalu melanjutkan. "Namun perlu diingat, pemahaman teori saja tidak cukup. Dibutuhkan juga konteks dan analisis mendalam. Tidak semua orang memiliki akses ke data atau lingkungan yang menunjang pemahaman komprehensif seperti itu." Kezia menatap Dava sejenak. Tatapannya dingin. "Kita bicara tentang standar akademik yang tinggi di sini." Dava merasa panas di pipinya. Ia tahu Kezia tidak berbicara tentang teori semata. Kata-katanya jelas menyasar latar belakang dan posisinya. Dava mencoba menahan diri, mengepalkan tangan di bawah meja. Kelas terasa tiba-tiba lebih senyap.
Kezia berdeham, lalu kembali melanjutkan penjelasannya. Baik, mari kita lanjutkan. Matanya kembali tertuju pada Dava beberapa kali. Dava kini merasa tatapan Kezia lebih dari sekedar mengamati, melainkan menelisik. Dava sudah terbiasa dengan cibiran, namun kali ini terasa berbeda. Ia bisa merasakan pandangan Kezia menusuk, seolah ingin menemukan celah kecil. Dava menunduk, fokus pada catatannya, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Namun, dadanya bergemuruh. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar ketidaknyamanan biasa sedang membayangi. Dava Pratama, mahasiswa sederhana dengan kecerdasan luar biasa, mulai merasakan gesekan pertama dengan arogansi Dr. Kezia Wibisono di ruang kelas. Kata-kata sang dosen yang merendahkan tentang latar belakang telah menyulut api dalam diri Dava. Pertarungan nyata baru saja dimulai. Udara di ruang kuliah masih terasa berat, menggantung bersama bisikan-bisikan yang perlahan mulai berani, mengoyak ketenangan semu yang Kezia coba pertahankan. Tatapan tajam Dr. Kezia Wibisono, yang sebelumnya mengayun intimidasi, kini justru menabrak tembok kebingungan saat melihat sorot mata Dava Pratama. Bukan gentar, bukan pula amarah yang membalas tatapannya, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah kilatan tekad. Seolah api yang baru saja ia sulut justru membakar balik. Wajah Dava yang semula memucat di bawah sorot lampu neon ruangan megah itu kini mengeras. Senyum sinis Kezia perlahan luntur, digantikan oleh kerutan samar di dahinya. Ia telah meremehkan. Jadi Pratama, Kezia melangkah lebih dekat ke arah meja Dava. Suaranya kembali menemukan ritme angkuh, meski ada sedikit guncangan yang ia coba sembunyikan. Tampaknya Anda merasa sangat berani hari ini. Berani menantang otoritas, berani memotong penjelasan, berani meragukan kapasitas orang lain. Ia berhenti sejenak, menatap sekeliling kelas, memastikan semua pasang mata tertuju padanya. Baik, karena Anda begitu percaya diri dengan kecerdasan Anda, mari kita buktikan. Ia berbalik, menuju papan tulis digital di depan, jemarinya bergerak lincah menekan beberapa tombol. Sebuah soal matematika kompleks, dengan simbol-simbol integral rangkap dan operator diferensial parsial muncul di layar. Tingkatannya jelas melampaui kurikulum S1 yang sedang mereka pelajari. Itu adalah soal yang biasa diberikan pada ujian masuk program Magister Fisika Komputasi, salah satu yang paling sulit di fakultas tersebut. Seluruh kelas sontak menahan napas. Beberapa mahasiswa saling berpandangan. Gurat cemas terpancar di wajah mereka. Mereka tahu tingkat kesulitan soal itu. Mustahil. Bahkan bagi mahasiswa tercerdas sekalipun, soal itu membutuhkan waktu berjam-jam, jika tidak berhari-hari untuk diselesaikan. Dava Pratama, seorang mahasiswa miskin yang bahkan terlihat kesulitan membeli buku pelajaran, mana mungkin bisa? Bisikan-bisikan gugup mulai terdengar, menyuarakan keraguan, rasa kasihan, dan bahkan sedikit kegembiraan terselubung melihat si miskin akan segera ditendang. Kezia menoleh ke Dava. Senyum tipis, puas, kembali menghiasi bibirnya. Soal ini, Pratama, adalah masalah yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Tidak ada di buku teks S1 Anda. Apalagi buku-buku bekas yang sering Anda bawa itu. Matanya menyapu ke arah tumpukan buku lusuh di samping tas Dava, senaja melukai. Anda punya waktu 5 menit. Selesaikan di papan tulis ini, di hadapan seluruh kelas. Jika Anda berhasil, beasiswa akademik Anda aman, dan saya akan mengakui Anda memiliki kecerdasan yang Anda banggakan itu. Kezia mendekati Dava, mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya merendah, namun cukup tajam untuk menembus telinga Dava dan beberapa mahasiswa terdekat. Jika tidak, anggap saja Anda tidak cocok di tempat ini. Dan saya akan pastikan beasiswa Anda dicabut, dan Anda akan dikeluarkan dari kelas saya. Permanen. Dava merasakan dingin merayapi tulang punggungnya. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya seolah ingin melarikan diri.
Ini adalah jebakan. Kezia tidak ingin ia menjawab soal itu. Ia ingin menghancurkannya. Ia ingin Dava menyerah, mengakui kekalahan, dan menghilang dari pandangan. Selama sepersekian detik, Dava merasakan keraguan yang menggerogoti. Apakah ia sanggup? Apakah semua kerja kerasnya selama ini akan berakhir di sini? Di bawah tatapan merendahkan seorang dosen yang picik. Tatapan Kezia menusuk, penuh arogansi dan keyakinan akan kemenangannya. Dalam sorot mata itu, Dava melihat refleksi masa lalunya. Semua cemoohan, semua penolakan yang ia terima, hanya karena latar belakangnya. Api dalam dirinya menyala, api amarah, api tekad. Ini bukan hanya soal beasiswa atau harga diri, ini adalah pertarungan. Tanpa berkata-kata, Dava bangkit dari kursinya. Sebuah spidol hitam tergeletak di meja dosen. Ia melangkah maju, melewati tatapan-tatapan penasaran, skeptis, dan khawatir dari teman-teman sekelasnya. Setiap langkahnya terasa berat, namun tekad yang baru saja tersulut memberinya kekuatan. Ia mengambil spidol itu, merasakan dinginnya logam di tangan kanannya, dan menghadap papan tulis. Soal kompleks itu terpampang jelas di hadapannya. Ia menarik napas dalam, memejamkan mata sesaat, membiarkan otaknya memproses setiap simbol, setiap variabel. Kezia menyeringai, melirik arlojinya. Waktu dimulai, sekarang. Dava membuka matanya. Pandangannya fokus sepenuhnya pada soal. Dalam sepersekian detik, kerangka solusi sudah terbentuk di benaknya. Ia tidak akan menuliskan setiap detail langkah. Ia akan langsung menuju inti, memangkas semua yang tidak perlu, mencari jalur terpendek dan paling elegan. Tangannya mulai bergerak. Pada awalnya sedikit ragu, namun segera berubah menjadi gerakan yang lincah dan cepat. Spidol itu menari di papan tulis, meninggalkan jejak rumus-rumus, persamaan diferensial, dan integral dengan presisi luar biasa. Suara gesekan spidol di papan tulis adalah satu-satunya suara yang terdengar di ruangan itu. Semua mata terpaku pada Dava. Kezia, yang semula berdiri dengan pose angkuh, melipat tangan di dada, kini sedikit mencondongkan kepalanya. Ia mencoba mencari kesalahan, mencoba menemukan keraguan dalam goresan Dava, tapi tidak ada. Setiap garis, setiap angka, setiap simbol tampak ditulis dengan keyakinan penuh. Waktu terus berjalan, 30 detik, 1 menit. Dava tidak berhenti. Otaknya bekerja dengan kecepatan yang luar biasa. Menghubungkan konsep-konsep abstrak, melakukan kalkulasi rumit secara mental, dan menuangkannya ke papan tulis seolah itu adalah bahasa ibunya. Buku-buku lusuhnya, jam-jam belajarnya di lorong sepi atau perpustakaan, semua pengetahuan yang ia serap dan pahami secara otodidak kini mengalir keluar melalui ujung spidolnya. Para mahasiswa mulai berbisik lagi. Kali ini bukan bisikan cemas, melainkan bisikan keheranan. Mata mereka membulat. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka. Diam-diam merekam momen yang tak terduga ini. Mereka melihat bagaimana Dava melompati beberapa langkah yang mereka sendiri pasti akan membutuhkan kertas coret-coret berlembar-lembar. Ia tidak hanya menyelesaikan soalnya. Ia membedahnya. Menunjukkan pemahaman mendalam yang melampaui sekadar mengingat rumus. 2 menit. Kezia mengerutkan kening. Senyumnya menghilang sepenuhnya. Tangannya yang semula terlipat kini mengepal ringan. Ada ketidaknyamanan yang mulai merayap. Ini tidak mungkin. Tidak ada mahasiswa S1 yang bisa menyelesaikan soal itu secepat ini. Bahkan tidak mereka yang les privat dengan profesor terbaik atau datang dari sekolah internasional. Dava menuliskan sebuah ekspresi akhir menggarisbawahi jawabannya. Ia menoleh, menatap lurus ke arah Kezia. Selesai, ucapnya. Suaranya tenang, namun penuh otoritas. Kezia terdiam. Ia melirik arlojinya. 3 menit.
12 detik. Jauh di bawah batas 5 menit yang ia berikan. Seluruh ruangan hening sesaat, sebelum akhirnya pecah dengan bisikan kagum dan sorakan pelan. Beberapa mahasiswa bertepuk tangan secara spontan, diikuti oleh yang lain. Kezia merasa dunia berputar di sekelilingnya. Papan tulis putih itu, yang seharusnya menjadi alat penghukum, kini menjadi monumen keunggulan Dava. Ia telah dipermalukan, di depan kelasnya sendiri, oleh seorang mahasiswa yang ia anggap tak pantas. Wajah Kezia memerah padam. Ia merasakan tatapan ratusan mata, bukan hanya siswa di kelas itu, tetapi juga imajinasi kolega dan petinggi universitas. Harga dirinya, reputasinya sebagai dosen muda brilian, hancur berkeping-keping. Ia merasa seolah semua orang melihat kedangkalannya, arogansinya yang kosong. Marah, malu. Ia ingin sekali membantah, mengatakan bahwa Dava curang, tetapi ia tidak punya alasan. Dava baru saja menunjukkan jawaban yang sempurna, dengan langkah-langkah yang logis dan efisien. Baiklah, Kezia tergagap, suaranya tercekat di tenggorokan. Soal ini memang sudah Anda selesaikan dengan baik. Kata baik itu terdengar seperti racun di lidahnya. Pertemuan hari ini selesai. Kalian boleh bubar. Ia berbalik cepat, melarikan diri dari tatapan memuja yang kini menyelimuti Dava, dan tatapan penuh tanya yang mungkin ia bayangkan dari para mahasiswa. Dava tetap berdiri di depan papan tulis. Ia memegang spidol hitam itu erat-erat. Kemenangan ini terasa pahit, namun juga memuaskan. Ia telah membuktikan dirinya. Ia telah melawan. Para mahasiswa mengerumuninya, memberikan pujian dan ucapan selamat. Beberapa bahkan meminta untuk berfoto dengannya, mengabadikan momen luar biasa itu. Dava hanya tersenyum tipis, merasa sedikit canggung dengan perhatian yang tiba-tiba ini. Ia hanya ingin belajar, ingin diakui, bukan menjadi tontonan. Berita tentang keajaiban Dava Pratama menyebar bagai api di antara jerami kering. Di koridor, di kantin mahasiswa, bahkan di grup-grup obrolan mahasiswa, nama Dava menjadi buah bibir. Video yang direkam diam-diam oleh seorang mahasiswa menyebar dengan cepat, menjadi viral dalam hitungan jam. Mahasiswa miskin pecahkan soal tingkat S2 dalam 3 menit, dosen terbungkam. Begitu kira-kira judul-judul yang menyertainya. Video itu memperlihatkan Kezia yang terlihat marah dan malu, dan Dava yang tenang, cerdas, dan lugas. Ini adalah cerita David versus Goliat. Goliat yang nyata. Sebuah dongeng modern tentang kecerdasan yang mengalahkan arogansi. Di kantornya yang mewah, Kepala Program Studi, Rama Halim, menyaksikan video itu berulang kali di tabletnya. Desain interior kantornya yang minimalis modern, dengan sentuhan kayu jati dan karya seni kontemporer, tampak kontras dengan ekspresi wajahnya yang semakin mengeras. Rama adalah sosok yang selalu menjaga citra. Pakaiannya mahal, jam tangannya mewah, dan setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu terukur. Dirancang untuk membangun kesan profesionalisme dan otoritas. Namun di balik fasad itu, ada kekhawatiran yang mendalam akan reputasi, status, dan kekuasaan. Kezia adalah anak didiknya, protege yang ia harapkan akan terus mendongkrak citra program studi mereka. Dan kini, Kezia dipermalukan. Kezia, kau benar-benar tidak bisa mengendalikan situasinya? Desis Rama ke telepon. Suaranya pelan, namun penuh tekanan. Bagaimana bisa kau membiarkan seorang mahasiswa dari latar belakang seperti itu mempermalukanmu, dan pada akhirnya mempermalukan fakultas kita? Di seberang telepon, suara Kezia terdengar putus asa. Saya tidak tahu, Pak Rama. Soalnya sangat sulit. Dia menyelesaikannya dengan sempurna. Bahkan saya pun butuh waktu lebih lama untuk memeriksa ulang langkah-langkahnya. Itu tidak penting, potong Rama tajam. Yang penting adalah sekarang ada video itu beredar. Kampus kita yang selama ini dikenal melahirkan para elit,
sekarang jadi bahan tertawaan karena seorang mahasiswa, entah dari mana asalnya, membuat seorang dosen muda kita terlihat bodoh. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini akan menjadi skandal, Kezia. Skandal yang bisa merusak citra kita, mempengaruhi akreditasi, bahkan jumlah pendaftar tahun depan. Rama menutup telepon. Ia bersandar di kursinya yang empuk. Matanya menatap kosong keluar jendela, ke arah gedung-gedung universitas yang megah, yang ia banggakan sebagai simbol kekuasaannya. Kemunculan Dava adalah sebuah anomali, sebuah kerikil dalam mesin yang ia bangun dengan susah payah. Ia melihat Dava bukan sebagai talenta yang harus dihargai, melainkan sebagai ancaman. Ancaman terhadap stabilitas sistem yang ia ciptakan. Sistem yang menghargai koneksi, uang, dan citra, di atas bakat murni yang muncul dari ketiadaan. Dava bisa membongkar kelemahan, bahkan kebobrokan di balik layar. Ia bisa menginspirasi mahasiswa lain untuk bertanya, untuk menuntut keadilan, untuk menantang status quo. Itu adalah hal terakhir yang Rama inginkan. Pikiran Rama berputar cepat. Ia harus menjatuhkan Dava. Tidak peduli seberapa brilian anak itu. Kehormatan kampus, atau lebih tepatnya, kehormatan dirinya dan sistem yang ia kendalikan harus dijaga. Ia tidak bisa membiarkan seorang anak jalanan merusak semua yang telah ia bangun. Sebuah ide terbentuk di benaknya. Kebocoran soal. Itu adalah tuduhan yang sempurna. Mustahil bagi seorang mahasiswa untuk bisa menyelesaikan soal serumit itu, secepat itu, tanpa ada bantuan. Apalagi jika dilihat dari latar belakang Dava yang serba kekurangan, yang seharusnya tidak punya akses ke materi semacam itu. Ya, tuduhan kebocoran soal akan merusak reputasi Dava secara instan, mencabut kredibilitasnya, dan membuatnya tampak seperti penipu. Ini juga akan mengalihkan fokus dari kekalahan memalukan Kezia. Rama menyeringai tipis. Ini akan menjadi permainan yang lebih rumit dari sekadar sebuah ujian di kelas. Ini akan menjadi pertarungan melawan sistem, dan Rama yakin sistem selalu menang. Ia meraih teleponnya, memanggil asistennya. Tolong siapkan pertemuan mendadak dengan Pak Hendra, dan siapkan juga laporan insiden di kelas Bu Kezia tadi siang, dengan penekanan pada anomali dan potensi kecurangan. Dava, yang masih merapikan buku-buku lusuhnya di perpustakaan, sama sekali tidak menyadari bahwa kemenangan kecilnya di kelas baru saja memicu intrik yang jauh lebih besar dan berbahaya. Sebuah pertempuran baru yang jauh dari papan tulis akan segera dimulai. Ia hanya merasa lega dan sedikit bangga. Di balik kemegahan universitas, sebuah bayangan gelap mulai membentang, disulut oleh percikan kecerdasan Dava. Dr. Kezia Wibisono dipermalukan oleh kecerdasan Dava Pratama di depan seluruh kelas saat Dava memecahkan soal tingkat lanjut dalam waktu singkat. Berita tentang kemenangan Dava dan kekalahan Kezia dengan cepat sampai ke telinga kepala program, Rama Halim. Rama Halim, khawatir akan reputasi fakultas dan kekuasaannya, mulai merancang intrik untuk menjatuhkan Dava dengan tuduhan kebocoran soal. Surat panggilan resmi itu tiba di loker Dava 2 hari setelah insiden di kelas. Sebuah amplop tebal dengan cap universitas yang prestisius. Namun isinya terasa dingin dan mengancam. Bukan surat penghargaan atas kecemerlangannya, melainkan undangan untuk menghadiri forum klarifikasi mengenai insiden di kelas Dr. Halim. Kezia Wibisono, dengan implikasi tuduhan pelanggaran akademik yang tersirat di antara baris-baris formalnya. Dava menggenggamnya, merasakan dinginnya kertas tebal itu menembus telapak tangannya, seolah meramalkan beratnya beban yang akan dipikulnya. Ia tahu, ini bukan lagi tentang matematika, tapi tentang perjuangan melawan sistem. Ruang sidang fakultas terasa lebih mirip arena pengadilan daripada tempat musyawarah akademik. Meja panjang dari kayu mahoni gelap mendominasi ruangan.
dikelilingi oleh kursi-kursi berukir yang kokoh. Udara di sana begitu beku, seolah-olah dipenuhi oleh ekspektasi tak terucap dan intrik tersembunyi. Di ujung meja, tepat di bawah lambang universitas yang terpampang besar di dinding, duduk Prof. Hendra Suryawinata, seorang lelaki paruh baya dengan sorot mata tajam yang memancarkan kebijaksanaan dan ketenangan. Di sampingnya, Rama Halim, kepala program, tampak tegang namun berusaha menampilkan ekspresi otoritatif, sesekali melirik Dava dengan tatapan penuh penilaian. Di sisi lain meja, Dr. Kezia duduk kaku, tatapan matanya menghindari Dava, sesekali melirik Rama dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran rasa malu, dendam, dan mungkin sedikit ketidaknyamanan. Dava, dengan kemeja lusuh namun rapi, dan sepatu usangnya yang bersih, duduk di kursi paling ujung, sendirian, merasa seperti seekor tikus yang terjebak di tengah kawanan kucing. Saudara Dava Pratama, Rama Halim membuka suara, nadanya datar namun syarat kekuasaan. Kami telah menerima laporan mengenai insiden yang terjadi di kelas kalkulus lanjut Dr. Kezia. Laporan tersebut mencakup dugaan ketidakwajaran dalam penyelesaian soal yang saudara lakukan. Dava menatap Rama, mencoba menembus lapisan arogansi yang terpancar dari setiap kata. Ketidakwajaran seperti apa, Bapak Rama? Tanyanya. Suaranya tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang. Rama menyeringai tipis. Kecepatan yang luar biasa, akurasi yang nyaris sempurna untuk soal setingkat S2 dari seorang mahasiswa semester 3. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas akademik saudara. Kami harus memastikan tidak ada kebocoran soal atau bentuk kecurangan lainnya. Rama lalu mengeluarkan beberapa lembar cetakan dan menunjukkannya. Kami memiliki beberapa kesaksian dari mahasiswa lain yang merasa curiga. Mereka berpendapat saudara terlihat terlalu siap atau bertingkah aneh sebelum insiden itu, seolah-olah saudara sudah tahu apa yang akan terjadi. Rama melirik Dr. Kezia, yang kini terpaksa mengangkat pandangannya. Dr. Kezia, mungkin Anda bisa menambahkan? Kezia berdeham pelan. Benar Prof. Hendra, Bapak Rama, katanya. Suaranya sedikit serak. Pada saat itu, saya memang mengamati Dava. Sikapnya yang tenang dan kepercayaan dirinya, meski di bawah tekanan, memang tidak biasa. Saya akui, saya merasa diremehkan, dan saya curiga ada sesuatu di balik semua itu. Ia sengaja menekan kata curiga, membiarkan makna tersiratnya menggantung di udara. Ada keraguan dalam nada bicaranya, tetapi ia tetap melanjutkan, seolah-olah dipaksa oleh situasi. Tidak ada mahasiswa lain yang mampu menyelesaikan soal sekompleks itu dalam waktu secepat itu, apalagi dari level yang berbeda. Ini memang aneh. Dava mendengarkan, merasakan gelombang tuduhan itu mengimpitnya. Ia sadar, mereka tidak mencari kebenaran, mereka mencari justifikasi untuk menyingkirkannya. Saya tidak pernah memiliki akses ke soal apapun sebelumnya. Dava membantah dengan tegas, menatap Kezia lurus-lurus. Saya hanya menjawab tantangan yang diberikan. Jika ada yang aneh, itu adalah tuduhan tanpa dasar ini. Prof. Hendra yang sedari tadi hanya mengamati, akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut namun penuh bobot. Saudara Rama, Dr. Kezia, saya memahami kekhawatiran Anda terhadap integritas akademik. Namun, kecurigaan saja tidak cukup. Kita berbicara tentang karir seorang mahasiswa. Apakah ada bukti konkret tentang kebocoran soal ini, atau hanya spekulasi berdasarkan kemampuan luar biasa Dava? Hendra menatap Rama, yang sedikit tersentak oleh pertanyaan langsung itu. Rama tergagap. Bukti konkret dalam bentuk fisik memang belum ada, Prof. Namun pola yang tidak wajar ini sudah cukup untuk menimbulkan kecurigaan serius. Kita tidak bisa membiarkan preseden buruk seperti ini merusak reputasi kampus kita. Kita perlu bertindak demi menjaga kehormatan universitas. Kehormatan universitas atau kehormatan pribadi, Saudara Rama? Hendra menyentakkan pandangannya pada Rama, seolah menelanjangi maksud tersembunyi di balik kata-kata itu. Saya tidak akan membuat keputusan berdasarkan asumsi. Dava, Hendra beralih menatap Dava,
dengan tatapan yang lebih hangat. Saya ingin Anda membuktikan diri Anda di sini. Sekarang. Bukan untuk menantang, melainkan untuk memberikan klarifikasi yang tak terbantahkan. Sebuah papan tulis putih tiba-tiba didorong masuk ke ruangan oleh seorang asisten. Dava merasakan deja vu, tetapi kali ini arena pertarungan lebih dingin, lebih formal, dan taruhannya lebih tinggi. Saya ingin Anda menyelesaikan soal ini, Prof. Hendra berkata, menuliskan sebuah persamaan diferensial nonlinier yang rumit dengan pulpen emasnya di atas sebuah kertas. Ini adalah soal yang saya rancang sendiri tadi pagi, belum pernah dipublikasikan. Saya berikan waktu 10 menit. Setelah itu, saya ingin Anda menjelaskan proses berpikir Anda secara rinci. Mengapa setiap langkah yang Anda ambil itu benar, dan mengapa metode lain mungkin kurang efisien. Anda bersedia? Dava mengangguk tanpa ragu. Ketakutan yang semula menyelimutinya, kini digantikan oleh rasa lega bercampur tekad. Ini adalah kesempatannya untuk berbicara dengan bahasa yang paling ia kuasai, logika dan matematika. Ia mengambil spidol hitam yang disediakan, merasakan ujungnya yang dingin di tangannya, simbol lain dari medan perang intelektualnya. Kezia menatapnya. Ada sesuatu di matanya yang mulai bergeser. Rama tampak kesal, sesekali melirik jam tangannya, jelas tidak menyukai arah forum ini. Dengan tenang, Dava menghadap papan tulis. Ia membaca soal yang ditulis tangan oleh Prof. Hendra. Persamaan itu memang kompleks, membutuhkan pemahaman mendalam tentang beberapa konsep matematika tingkat tinggi. Namun otaknya, yang terlatih bertahun-tahun dalam memecahkan teka-teki, langsung mulai bekerja, memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tangannya bergerak cepat, mulai menuliskan langkah-langkah penyelesaian. Setiap rumus, setiap turunan, setiap integral ditulis dengan presisi dan keyakinan. Ia bukan hanya menulis jawaban, ia sedang membangun sebuah argumen yang tak terbantahkan. 5 menit berlalu, Rama menggerutu pelan. Kezia mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya mengikuti pergerakan spidol Dava. Dari raut wajahnya terpancar campuran antara kekaguman dan keterkejutan. Prof. Hendra hanya mengamati. Ekspresinya tidak terbaca. Namun sorot matanya tajam, menilai setiap goresan di papan tulis. Ketika Dava meletakkan spidol setelah 8 menit 23 detik, seluruh ruangan kembali hening. Ia telah menyelesaikan soal baru itu dengan sempurna. Sekarang, Prof. Hendra menginterupsi keheningan. Jelaskan langkah-langkah Anda. Dava berbalik menghadapi mereka. Baik, Prof, katanya, suaranya kini penuh otoritas. Persamaan ini, meskipun non-linier, dapat disederhanakan melalui substitusi variabel yang tepat. Pertama, saya mengidentifikasi. Ia mulai menjelaskan, menggunakan istilah-istilah teknis dengan mudah, menguraikan setiap langkah dengan kejelasan luar biasa, bahkan menyentuh metode-metode alternatif dan menjelaskan mengapa pilihannya adalah yang paling efisien. Ia menunjukkan bukan hanya kemampuan memecahkan masalah, tetapi juga pemahaman komprehensif tentang teori di baliknya. Itu adalah masterclass, sebuah demonstrasi kecerdasan dan integritas yang tak terbantahkan. Prof. Hendra mengangguk pelan sepanjang penjelasan Dava, sesekali tersenyum tipis. Rama Halim, di sisi lain, tampak semakin pucat dan gelisah. Argumennya tentang kebocoran soal kini terdengar hampa dan picisan di hadapan demonstrasi kejeniusan Dava yang begitu terang benderang. Kezia, yang pada awalnya tampak dendam dan malu, kini memandang Dava dengan campuran rasa hormat dan penyesalan yang mendalam. Kebenaran, telanjang dan tak tersembunyi, kini berdiri di depan mereka, di atas papan tulis dan di setiap kata yang Dava ucapkan. Dava menyelesaikan penjelasannya, menatap Prof. Hendra dengan tatapan mantap. Saya tidak butuh soal bocoran, Prof. Saya hanya butuh kesempatan untuk berpikir. Prof. Hendra menatap Rama Halim, pandangannya dingin dan menusuk. Saudara Rama, saya rasa demonstrasi ini sudah cukup jelas. Tuduhan kebocoran soal tampaknya tidak memiliki dasar yang kuat. Malahan,
Saya melihat sebuah upaya untuk memadamkan bakat yang luar biasa demi alasan yang saya duga tidak ada hubungannya dengan integritas akademik. Rama tersentak. Raut wajahnya menunjukkan kepanikan yang mulai menguasai. Kezia menunduk, tidak sanggup menatap mata siapapun. Dava Pratama, Prof. Hendra melanjutkan, suaranya kini lebih keras, ditujukan kepada semua yang hadir. Anda telah membuktikan diri Anda tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas yang teguh. Tuduhan yang dilayangkan kepada Anda tidak berdasar. Ia kemudian beralih menatap Rama dan Kezia. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu saya selidiki lebih lanjut mengenai bagaimana tuduhan ini bisa sampai ke meja saya dengan begitu banyak desakan dan tanpa penyelidikan yang memadai. Ada bau busuk di balik ini, dan saya tidak akan membiarkannya. Meskipun Dava telah berhasil membuktikan kepolosannya, ia tahu perjuangannya belum sepenuhnya berakhir. Tatapan tajam Prof. Hendra kepada Rama Halim dan ekspresi menyesal yang kentara di wajah Dr. Kezia mengisyaratkan bahwa badai baru akan datang, jauh lebih besar daripada sekadar klarifikasi. Dava Pratama, seorang mahasiswa sederhana dengan kecerdasan luar biasa, terpojok di forum klarifikasi resmi atas tuduhan kecurangan yang direkayasa oleh Kepala Program Rama Halim yang didukung oleh Dr. Kezia Wibisono. Di bawah tekanan Profesor Hendra Suryawinata, Dava dengan tenang dan brilian menyelesaikan soal matematika baru yang rumit, serta menjelaskan proses berpikirnya, membuktikan integritas dan kemampuannya yang tak terbantahkan. Prof. Hendra, setelah menyaksikan kejeniusan Dava dan mencium intrik di balik tuduhan itu, berjanji untuk menyelidiki lebih lanjut motif dan peran Rama Halim serta Dr. Kezia, mengisyaratkan konsekuensi yang lebih besar akan menyusul. Suasana di ruang pertemuan terasa menusuk, seolah baru saja terjadi ledakan senyap yang meninggalkan puing-puing tak kasat mata. Prof. Hendra Suryawinata menghela napas berat, menatap tajam pada Rama Halim. Aura integritasnya kini berbalut kemarahan terpendam. Rama yang tadinya lantang, terdiam kaku memucat, sementara Kezia menunduk, terperangkap antara loyalitas keliru dan rasa malu. Bisikan skeptis mulai menyebar di kalangan saksi. Prof. Hendra memutuskan menunda sidang. Bapak Rama Halim dan Dr. Kezia Wibisono, saya minta Anda berdua tetap di sini. Katanya tenang, namun penuh otoritas. Ia lantas mempersilahkan Dava Pratama, sang katalis, untuk kembali, mengucap terima kasih dengan penekanan mendalam. Dava menatap Prof. Hendra penuh hormat, lalu menoleh sekilas pada Kezia sebelum melangkah keluar dengan tenang. Para saksi mulai meninggalkan ruangan, menyertai kepergian Dava dengan campuran rasa penasaran dan kekaguman. Dalam keheningan mencekam, Rama mencoba membela diri, mengklaim kesalahpahaman dan kekhawatiran tentang integritas akademik. Prof. Hendra mendongak, tatapannya menembus Rama. Kesalahpahaman Rama. Apakah kesalahpahaman ketika Anda sengaja memanipulasi jadwal, mengelabui panel, dan menuduh mahasiswa jenius melakukan curang semata untuk menutupi kesalahan kolega atau menyingkirkan potensi yang Anda anggap mengancam? Suaranya meninggi, menghantam Rama. Anda telah mencoreng nilai-nilai integritas universitas ini. Kezia perlahan mengangkat wajah. Matanya sembab namun bertekad. Profesor Hendra, saya minta maaf. Ia menatap Rama dengan amarah dan kekecewaan. Saya akui, saya telah bertindak tidak profesional, diliputi ego dan rasa malu, serta membiarkan diri dimanfaatkan oleh situasi ini. Saya bersedia menerima konsekuensinya. Pengakuan Kezia membuat Rama terbelalak marah, namun Kezia membalas, saya tidak bisa hidup dengan kebohongan ini. Air matanya menetes, bukan karena lemah, melainkan keberanian pahit. Prof. Hendra mengangguk. Terima kasih Kezia, atas kejujuran Anda. Ia lalu kembali menatap Rama. Rama, saya telah mengambil keputusan. Mulai hari ini, Anda dicopot dari jabatan kepala program. Akan ada investigasi menyeluruh, dan jika terbukti ada pelanggaran etika berat, Anda akan menghadapi sanksi lebih lanjut, termasuk pemecatan.
Wajah Rama memucat, lalu memerah, mencoba protes putus asa. Pengabdian Anda kini ternodai. Prof. Hendra membalas tanpa emosi. Keputusan ini final. Akan ada pengumuman resmi besok pagi. Kepada Kezia, Prof. Hendra berkata lebih lembut namun tegas. Dokter Kezia, tindakan Anda tidak profesional. Anda akan mendapatkan teguran keras dan wajib meminta maaf secara terbuka kepada saudara Dava Pratama di hadapan mahasiswa. Selain itu, Anda akan menjalani program pembinaan etika akademik. Kezia mengangguk, beban terangkat, meski rasa malu masih menyengat. Rama terduduk hancur, kekuasaan yang digenggamnya runtuh. Keesokan paginya, berita pencopotan Rama Halim dan sanksi Kezia menyebar cepat di kampus, dikuatkan dengan memo resmi rektorat. Meskipun nama Dava tak disebut, semua tahu ia adalah katalis perubahan ini. Video Dava di papan tulis yang viral membungkam keraguan. Dava sendiri menerima kabar itu dengan tenang. Ia merasakan beban berat terangkat. Kini, tatapan hormat, bahkan kagum, menggantikan cibiran di sekelilingnya. Tak lama, Dava menerima undangan pribadi dari Prof. Hendra. Di kantor profesor yang hangat, Prof. Hendra memuji kecerdasan, integritas, dan ketabahan Dava. Universitas ini membutuhkan orang-orang seperti Anda, katanya. Ia lalu menawarkan Dava posisi asisten riset dengan beasiswa penuh untuk seluruh masa studi, termasuk biaya hidup dan akomodasi. Dava terkejut. Dadanya sesak oleh gelombang lega, haru, dan syukur. Air mata menggenang. Profesor, saya tidak tahu harus berkata apa, ucapnya bergetar. Cukup tunjukkan bahwa Anda pantas, balas Prof. Hendra, sambil mendorong tumpukan buku baru ke arah Dava. Ini adalah beberapa referensi awal untuk proyek riset kita. Di sisi lain, Kezia mempersiapkan diri untuk momen paling berat, meminta maaf secara terbuka kepada Dava di depan kelas. Semalaman ia tidak tidur, menyadari kebodohan dan piciknya. Ia melihat kembali rekam jejak Dava dan video viralnya. Di sana, ia melihat bukan hanya kecerdasan, tapi ketenangan mendalam. Ia merasa malu. Di ruang kuliah yang penuh, Kezia naik ke podium. Mikrofon di tangannya terasa dingin. Matanya tertuju pada Dava di barisan depan. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus dan mendalam. Kezia memulai, suaranya bergetar. Terutama kepada saudara Dava Pratama. Air mata mengalir saat ia mengakui arogansi, prasangka, dan tantangan tidak profesionalnya. Saya telah melakukan kesalahan besar sebagai seorang pendidik, katanya memohon pengampunan. Ruangan hening sejenak, lalu bisikan kekaguman atas keberanian Kezia menyebar. Dava perlahan bangkit, berjalan ke podium. Dokter Kezia, Dava memulai. Suaranya jelas, tanpa dendam. Saya menerima permintaan maaf Anda. Saya percaya, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Kejujuran dan keberanian mengakui kesalahan adalah tanda kekuatan yang sesungguhnya. Dava mengangguk, mengisyaratkan pengampunan, lalu kembali ke kursinya. Kezia merasakan beban berat terangkat. Sejak hari itu, kampus Surya Pratama benar-benar berubah. Prof. Hendra memimpin reformasi, menekankan meritokrasi sejati dan kolaborasi. Dava Pratama menjadi simbol perubahan, aktif sebagai asisten riset, mendalami materi, dan sering membantu teman-temannya. Ia masih menyimpan buku bekas dan sepatu usangnya sebagai pengingat, namun kini melangkah mantap, penuh percaya diri. Dr. Kezia Wibisono bertransformasi menjadi pendidik yang rendah hati, sabar, dan empatik, aktif mendukung mahasiswa berpotensi. Rama Halim menghilang dari kampus. Namanya menjadi pelajaran pahit tentang ego dan kekuasaan yang disalahgunakan. Kampus Surya Pratama, yang dulu menara gading, kini membuka diri, menjadi lebih inklusif dan adil. Dava Pratama, sang David modern, telah memenangkan pertarungan intelektualnya, tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk budaya institusi yang lebih baik. Ia membuktikan bahwa kecerdasan sejati, integritas, dan keberanian dapat mengguncang struktur kekuasaan. Dava kini melangkah menuju masa depan cerah, siap menghadapi tantangan baru,
namun tak pernah melupakan dari mana ia berasal.